Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tahap pelaporan dan penutupan. Pada tahap pelaporan itu kita akan membuat income statement, capital statement, dan balance. Sedangkan pada penutupan itu ada closing journal dan post closing trial balance. Yang pertama itu ada income statement atau laporan laba rugi. Yang kita masukkan ke laporan laba rugi itu ada income atau pendapatan, cost of goods sold atau harga pokok penjualan, expense, other income, dan other expense. Untuk nominal akunnya itu kita bisa lihat pada neraca lajur pada kolom income statement. Income itu sales dikurang dengan sales return dan sales diskon, karena pada bulan Desember ini UD Hafifah tidak ada sales diskon, jadi kita kurangkan dengan sales return saja. Hasilnya itu 14.320.000. Kemudian kita kurangkan dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan, sehingga dapatlah laba kotor sebesar 6.120.000. Kemudian kita kurangkan dengan beban-beban operasional, sehingga kita mendapatkan profit operasional atau laba operasionalnya yaitu sebesar 601.860. Profit operasionalnya kemudian kita tambah dengan pendapatan lain-lain atau other income, dan kita kurangkan dengan beban lain-lain atau other expense, sehingga laba bersih kita pada bulan Desember itu sebesar 416.860. Selanjutnya itu ada capital statement atau laporan perubahan ekuitas. Isinya itu ada ekuitas awal, bisa kita lihat nominalnya dari neraca lajur yaitu sebesar 681.249.500. Profitnya kemudian kita kurangkan dengan prive jika ada, karena di sini privenya lebih besar daripada untung yang kita terima. Jadi terjadi penurunan ekuitas yang menyebabkan ekuitas kita berkurang, sehingga ekuitas akhir kita pada 31 Desember 2023 itu sebesar 681.166.360. Untuk capital statement dan income statement itu menggunakan ending of 31 Desember, karena laporan tersebut hanya berlaku untuk akhir bulan tersebut. Kemudian ada neraca atau balance. Di neraca itu ada nomor akun 1, 2, dan 3, yaitu nomor akun aset, utang, dan equity. Untuk membuat laporannya kita bisa melihatnya dari neraca lajur pada bagian kolom balance. Setelah tahap pelaporan, selanjutnya kita masuk ke tahap penutupan. Yang pertama itu closing journal atau jurnal penutup. Jurnal penutup kita buat untuk menutup akun-akun nominal, yaitu nomor akun 4, 5, 6, 8, dan 9. Dan akun drawing atau prive. Jurnal pertama kita itu menutup drawing, karena saldo normal drawing itu di debit, jadi pada jurnal penutup kita letakkan dia di kredit. Prive itu masuk ke laporan perubahan ekuitas dan mengurangi equity, sehingga di debitnya kita buat equity berkurang di debit yaitu sebesar 500.000. Selanjutnya itu kita menutup akun penjualan dan pendapatan lain-lain. Sales itu saldo normalnya di kredit, jadi kita buat di debit. Freight collected saldo normalnya di kredit, juga kita buat di debit pada jurnal penutup. Interest income saldo normalnya di kredit di jurnal penutup, untuk menutupnya kita buat di debit. Kemudian sales return itu saldo normalnya di debit, sehingga pada jurnal penutup itu kita buat di kredit. Kemudian selisih antara debit dan kreditnya itu kita buat income summary atau ikhtisar laba rugi. Lalu menutup akun HPP atau cost of goods sold, karena saldo normalnya di debit, jadi agar dia nol itu kita letakkan di sisi kredit. Di debitnya kita buat ikhtisar laba rugi. Dan untuk menutup akun beban itu semuanya kita letakkan di sisi kredit, dan total semuanya itu kita catat di debit sebagai ikhtisar laba rugi.
Dan untuk menutup laba kita pada bulan tersebut, karena laba itu menambah ekuitas, jadi equity kita bertambah di sisi kredit, dan di sisi debitnya kita buat ikhtisar laba rugi atau income summary, yaitu sebesar 416.860. Setelah selesai kita buat jurnal penutup, kemudian kita posting ke buku besar. Selanjutnya kita buat post closing trial balance atau neraca setelah penutupan per 31 Desember 2023. Akun-akun yang masuk ke sini yaitu nomor akun 1 sampai 3, karena nomor akun 4 dan 9 sudah kita tutup. Untuk nominalnya itu bisa kita lihat pada saldo akhir akun di buku besar.